Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan eh, hal-hal dasar terkait pecahan atau istilah internasionalnya itu adalah fraction. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita bisa lihat, kalian bisa memperhatikan contoh soal ini dan coba untuk dijawab ya. Ayo, berapa kira-kira jawabannya? Ada yang jawab A, B, C, atau D. Kita lihat, saya sudah memberikan model soal ini kepada mahasiswa saya dan ini hasil yang saya peroleh. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya itu adalah B. Yang memilih jawaban benar ini hanya 32% atau sekitar 11 orang dari total 34 mahasiswa yang saya uji. Cuma 11 orang yang menjawab dengan benar. Mayoritas menjawab A, yang optionnya adalah 1, dan sebagian lainnya menjawab option C dan D. Kita lihat ya. Jadi kenapa jawabannya 2? Karena di sini kita berbicara tentang perkiraan dari 12/13 dan 7/8. Jika kita tidak memahami pecahan dengan benar, kita akan salah menginterpretasikan pecahan 12/13 dan 7/8 ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar, 12/13 itu akan mendekati satu bentuk yang utuh. Begitu juga dengan 7/8. Sehingga perkiraan jumlahnya itu akan mendekati bilangan 2. Oke. Nah, mengapa mempelajari pecahan itu penting? Berdasarkan hasil penelitian, siswa di seluruh dunia memiliki kesulitan dalam mempelajari pecahan. Pada beberapa negara, umumnya tidak pernah memperoleh siswa itu tidak pernah memperoleh pemahaman konseptual tentang pecahan. Yang mereka dapatkan hanya pemahaman proseduralnya. Ini juga mungkin kita alami bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang operasi pecahan, misalnya penyembelihan pecahan, kita semua pasti akan mudah untuk menjawab, oh iya tinggal disamakan penyebutnya. Tetapi ketika ditanyakan mengapa harus menyamakan penyebut, sebagian besar orang tidak bisa untuk menjawab hal itu. Nah, sebagai contoh, dalam tes nasional di Amerika, hanya 50% dari siswa kelas 8 yang dapat mengurutkan dengan benar pecahan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ya, jadi ini berdasarkan penelitian dari Fazio dan Ziegler pada tahun 2010. Masih banyak lagi penelitian-penelitian lain terkait lemahnya kemampuan siswa dalam memahami pecahan ini. Nah, bagaimana untuk di Indonesia? Berdasarkan penelitian mandiri yang saya lakukan terhadap 237 siswa SMP, hanya 20% siswa yang mampu menjawab dengan benar nilai dari 100 bagi 1/2. Bagaimana dengan kalian? Ya, di sini kelihatannya soalnya sangat simpel, 100 bagi 1/2. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang bisa menjawab ini dengan benar. Itu karena apa? Karena mereka belum memahami pecahan secara konsepnya, hanya memahami pecahan dalam konteks hitung-menghitung. Nah, bagaimana dengan operasi pecahan lainnya? Selain tadi yang saya sebutkan adalah operasi pembagian. Rata-rata siswa yang mampu menjawab operasi penyembelihan, pengurangan, dan perkalian itu tidak sampai 50%. Ya. Jadi kalau perkalian itu masih cukup banyak, karena dia kalau secara prosedural agak mudah ya. Perkalian pecahan tinggal biasa anak-anak sekolah jawab, bagaimana mengalihkan pecahan ini? Jawabannya pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Sementara untuk penyembelihan dan pengurangan itu dia persentasenya lebih kecil dari 50%. Itu baru menyelesaikan pengetahuan prosedural atau istilah kerennya itu kita langsung hitung saja menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu model-model soal yang aplikasi atau soal cerita? Itu bisa lebih sulit. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan tadi, ada soal cerita tentang pecahan itu yang hanya bisa dijawab oleh 12% siswa. Ya, hanya 12% siswa yang bisa jawab. Persen merupakan salah satu aplikasi konsep pecahan yang paling sering kamu temukan secara kasat mata. Ya, jadi ini persen kalian bisa temukan di mana-mana. Khususnya ya kalau kalian sering nonton berita, sering sekali disebutkan terkait persen itu dalam berita. Persentase inflasi, persentase nilai tukar rupiah.
persentase yang kalau yang sekarang lagi sering kalian dengar itu adalah persentase harapan hidup atau tingkat kehidupan dan tingkat kematian dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengecek kembali apakah kalian paham yang sudah saya katakan tadi tentang 50%, 20%, dan 12% dari 273. Nah, bagaimana? Semoga saja kalian bisa paham ya. Tapi kalau misalnya belum paham, jangan khawatir. Kamu tidak sendiri. Hampir sekitar lebih dari 50% orang-orang di seluruh dunia, atau khususnya di Indonesia itu, mereka tidak memahami secara baik tentang penggunaan persen ini. Mereka hanya tahu sebut 5%, 12%, 23%, dan seterusnya. Nah, permasalahan utamanya dari kesulitan tentang pecahan ini adalah pecahan itu mengganggu pemahaman awal kita tentang bilangan. Ya, bagaimana yang saya maksud dengan mengganggu di sini? Itu karena banyak sifat-sifat operasi dari bilangan bulat atau bilangan asli yang tidak selalu benar untuk bilangan pecahan. Misalnya pada bilangan asli, perkalian selalu menghasilkan bilangan yang lebih besar. Sedangkan pada pecahan itu belum tentu. Kita lihat contohnya. Seperti pada perkalian, 1/4 kali 1/3 sama dengan 1/12. Jadi 1/12 itu merupakan bagian yang lebih kecil dibandingkan 1/4 dan 1/3. Jadi di sini kita melihat bahwa ada perkalian pecahan yang menghasilkan bilangan yang lebih kecil. Walaupun ada juga perkalian pecahan yang menghasilkan bilangan yang mungkin saja lebih besar. Itu kalau pecahan dikali dengan bilangan bulat. Oke, sekarang kita masuk untuk memahami pecahan lebih jauh ya. Kita akan belajar di sini dari hal yang paling mendasar terkait pecahan. Jadi istilah fraction itu berasal dari kata Latin fractus yang bermakna to break atau memecahkan. Makanya ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, istilah fraction ini dia menjadi pecahan. Istilah numerator atau lebih sering kalian kenal dengan penyebut itu berasal dari kata Latin numeraire yang bermakna to number atau to count. Oh maaf, numerator ini dia pembilang ya. Kalian mengenal numerator itu dengan istilah pembilang. Kenapa dia disebut pembilang? Karena dia itu asalnya dari to number atau to count. Kita membilang atau menghitung untuk menghasilkan bilangan itu. Sementara denominatornya itu berasal dari kata Latin nomen yang bermakna name ya, nama. Makanya itu dia dalam istilah Indonesianya disebut dengan penyebut. Ya, jadi kalau pembilang itu atau numeratornya dia itu ada yang ada di bagian atas, sementara denominator atau penyebut dia yang ada di bagian bawah. Nah, berdasarkan makna ini, untuk pecahan 2/3, denominator memberitahukan kita nama dari objek. Ya, dari nama objeknya itu 3, penyebutnya itu adalah 3. Sementara numeratornya memberitahukan kita bilangan dari objek atau pembilangnya, dia itu adalah 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas definisi pecahan, baik secara pendidikan matematis maupun dari bidang keilmuan matematika. Kenapa di sini saya pisahkan ada definisi berdasarkan pendidikan matematika dan keilmuan? Karena tujuan dari definisi pendidikan matematika ini untuk memahamkan ke siswa atau ke orang tentang makna pecahan itu sendiri. Sementara kalau segi keilmuannya itu dia lebih bersifat teoritis ya. Jadi definisinya itu dia dihubungkan dengan definisi bilangan pada umumnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu untuk dari segi pendidikan matematika ada definisi pecahan sebagai part whole comparison atau perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Nah, pecahan sebagai perbandingan diperoleh dengan membandingkan sebuah bagian part dari sebuah objek, baik objek itu kontinu maupun discrete, terhadap keseluruhan atau whole-nya. Ya. Ditulis dalam bentuk M per N, di mana M menunjukkan banyaknya bagian dan N menunjukkan keseluruhan.
Nah, sebagai catatan, bagian atau part di sini harus sama besar atau memiliki ukuran yang sama untuk definisi ini. Ya, kita bisa lihat pada gambar ini. Yang di sebelah kiri itu yang gambar kotak itu dia contoh dari objek continuous, sementara yang di sebelah kanan atau yang gambar lingkaran-lingkaran itu contoh dari objek yang discrete. Nah, kedua objek ini sama-sama menggambarkan pecahan 3/4 ya. Oke, pecahan 3/4. 3 menunjukkan daerah yang kita arsir, sementara 4 menunjukkan keseluruhan bagian yang ada. Selanjutnya itu adalah definisi dengan konsep part-part comparison atau perbandingan bagian terhadap bagian yang lain. Jadi di sini kita membandingkan bagian dari kumpulan objek discrete terhadap bagian yang lain dari objek itu. Cara penulisannya biasanya M banding N. Ini yang sudah seperti sering kalian lihat. Atau M per N, di mana M menunjukkan banyaknya bagian pertama dan N menunjukkan banyaknya bagian yang lain. Di sini contohnya adalah kumpulan buah-buahan ini ya. Di sini kita mau membandingkan banyaknya buah jambu yang berwarna hijau itu yang saya lingkari dengan buah yang selain jambu. Jadi jambu itu berjumlah 3, sementara yang selain jambu dia itu ada 6. Jadi ini menggambarkan pecahan 3/6. Yang terakhir untuk definisi yang dengan tujuan pendidikan itu dia adalah question model atau model hasil bagi. Jadi di sini pecahan digambarkan sebagai hasil bagi. Jadi bentuk pembagian M bagi N ditulis dalam bentuk pecahan. Maknanya suatu objek sebanyak M dibagikan kepada N subjek. Sebagai contoh, bagaimana 4 orang siswa dapat membagi 6 buah coklat dengan setiap anak mendapat bagian yang sama banyak. Itu dia menggambarkan pecahan 4/6. Untuk definisi secara matematisnya atau secara keilmuan matematik, pecahan itu dikatakan sebagai sebuah bilangan yang dapat direpresentasikan oleh pasangan berurutan dari bilangan bulat A dan B, dituliskan dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Di sini yang perlu kita garis bawahi, A dan B itu adalah bilangan bulat. Artinya dia bisa bilangan positif dan bisa bilangan negatif. B tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir yang paling penting adalah B bukan faktor dari A. Kalian bisa mengecek apa itu faktor pada video penjelasan saya tentang bilangan prima. Nah, kita lihat contoh konkretnya. Jadi di sini 12/3 itu bukan pecahan, walaupun dituliskan dalam bentuk per ya. Karena meskipun 12 itu karena meskipun 12 dan 3 adalah bilangan bulat, dan adalah bilangan bulat, tapi 3 itu adalah faktor dari 12. Ya. Jadi karena 3 adalah faktor 12, ini tidak bisa disebut sebagai pecahan. Sementara kalau min 1/3 atau biasa ditulis dengan min 1/3 adalah pecahan. Kenapa? Karena min 1 dan 3 itu adalah bilangan bulat, dan 3 bukan faktor dari 1. Oke, bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membedakan bagaimana melihat part wall comparison dan question model. Nah, kalau kita punya satu buah donat dan 2 orang yang akan memakan donat tersebut, kita bisa memaknai ini sebagai pecahan dengan 2 model yang berbeda. Yang pertama itu untuk part wall comparison, itu satu buah donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka masing-masing orang akan mendapat 1/2 bagian donat. Sementara untuk question modelnya, satu buah donat untuk 2 orang, atau satu buah donat dibagi ke 2 orang, dinyatakan sebagai 1/2 atau 1/4. Nah, sekarang di sini saya ingin menunjukkan video animasi yang menggambarkan part wall comparison dan model yang lain. Ya, di sini jadi sederhananya part wall comparison itu kita bisa menuliskannya sebagai berapa bagian yang kita punya per berapa keseluruhan bagian yang ada. Ya, kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini yang kita punya berwarna merah itu sebanyak 2. Keseluruhan ada 3, jadi pecahan 2/3. Selanjutnya, di sini ada 12 bagian keseluruhan. Yang berwarna hijau ada 7 bagian. Kita bisa tuliskan 7/12. Selanjutnya lagi, di sini ada 6 bagian, dan yang berwarna biru itu adalah 5. Jadi kita tuliskan pecahan 5/6.
Nah, di sini ya, yang pertama itu untuk hewan anjing itu adalah 4 dibandingkan dengan 7 keseluruhan yang ada. Kucing ada 2 dibandingkan 7 keseluruhan, sementara hamster ada 1. Oke, jadi tadi itu adalah ilustrasi dari part wall comparison. Sementara bagaimana untuk part-part comparison-nya? Kalau part atau bagian banding bagian, itu kita membandingkan berapa jumlah yang ada pada bagian kita dengan berapa jumlah yang ada pada bagian yang lain. Atau dengan kata lain, berapa jumlah bagian yang kita maksud dengan dibandingkan dengan jumlah bagian yang lain. Contohnya di sini, kita punya kelas dengan siswa 20 orang. Jumlah siswa perempuannya adalah 17 orang dan sisanya laki-laki. Itu artinya apa? Sisanya itu berarti 20 kurang 17 ada 3 orang. Jadi 3 orang laki-lakinya. Nah, bagaimana kita menuliskan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan? Kita bisa menuliskannya sebagai 3/17 atau 3/17. Nah, yang terakhir itu model question atau hasil bagi. Jadi dia ini simpelnya, pecahannya itu yang menjadi pembilang adalah yang dibagi, sementara penyebutnya adalah pembagi. Jadi yang dibagi per pembaginya. Oke, di sini ada contoh. Jadi ada soal matematika yang berjumlah 20 dan kamu hanya benar 17. Berarti nilai atau poinmu adalah 17/20. Oke, jadi semua tadi demikian penjelasan sederhana dan terkait dengan materi pecahan yang paling mendasar ya. Jadi supaya kita lebih memahami secara konseptual apa itu pecahan sebenarnya. Nah, dari yang sudah saya bawakan tadi, kita akan mereview apa-apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama itu pecahan merupakan perbandingan dari satu bagian dengan keseluruhan, dua bagian dengan bagian, yang ketiga yang dibagi dengan hasil bagi. Berikutnya, secara matematis, pecahan dituliskan dengan A per B, di mana poin pentingnya di sini B tidak boleh sama dengan 0, dan B itu bukan faktor dari A. Yang berikutnya, pecahan sulit dipahami sebagian besar orang karena memiliki beberapa keunikan yang berbeda dengan bilangan asli. Misalnya, perkalian pecahan tidak selalu menghasilkan bilangan yang lebih besar. Dan yang terakhir, salah satu penggunaan pecahan yang paling terpenting adalah persen. Kita akan membahas secara khusus tentang persen yang menjadi bagian dari materi pecahan yang ekuivalen pada kesempatan yang berikutnya ya. Jadi silakan kalian menunggu video penjelasan saya berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar secara langsung pada video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.